Perkenalkan, nama saya Amalia Fadila dan teman saya Lutfia Zahra, dan teman di balik kamera kami adalah Ada Maulana. Maulana. Kak, sekarang tadi di mana sih? Kita ada di kebun gizi hidroponik pesantren Dairullah Depok. Ngomong-ngomong, hidroponik itu apaan ya? Hidroponik itu budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa tanah. Oh, seperti itu. Gimana ya kalau kita gali informasi di dalam lagi dengan bapak yang ada di belakang itu? Boleh. Yuk. Langsung sana kita. Your vacant eyes. Sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Nasional Jakarta. Perkenalkan, nama saya Amalia Fadila dan teman saya Lutfia Zahra. Kami ada tugas mata kuliah hidroponik untuk mewawancarai tentang budidaya hidroponik. Sebelumnya saya mau memperkenalkan Bapak, mau kenal Bapak dulu. Siapa nama Bapak? Mahmudin. Mahmudin. Bapak umurnya berapa, Pak? Saya 30. 30. Bapak tinggal di mana ya kalau boleh tahu? Saya masih di Depok. Oh, di kalangan sini juga. Ya, dari sini 2 kiloan. Dua kilo. Sekarang Saya mau nanya-nanya tentang hidroponik nih Pak. Bisa jelaskan sedikit secara singkat awal pembentukan hidroponik di sini gitu. Ini kan pesantren ya. Ya, jadi ini awalnya kita memiliki lahan ya. Memiliki lahan yang tidak begitu besar. Kemudian juga kita butuh sayur yang cukup banyak itu. Nah, sehingga setelah kita pelajari seharusnya ada di hidroponik. Karena hidroponik itu yang pertama, kelebihan salah satunya bisa menghasilkan sayur dalam jumlah besar dari lahan yang terbatas. Kenapa besar? Karena di sini kita ada santri yang juga perlu untuk makan. Di santri itu ada sekitar yang mondoknya aja masih ada 400-an. Kemudian jika warga sekitar itu cukup prospek ya untuk sayur. Karena di lingkungan yang dekat sini masih kurang untuk referensi atau menyediakan sayuran yang dalam bentuk maksudnya fresh, kemudian secara kesehatannya juga baik gitu. Karena kan kebanyakan sayur-sayur yang berada itu penggunaan pestisida cukup tinggi, mulai dari pupuk pestisida yang mana itu mengandung residu yang cukup besar dan membahayakan bagi kesehatan dalam jangka panjang jika dikonsumsi berkelanjutan. Nah, ini kita sediakan hidroponik itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan pesantren, menyediakan sayuran yang sehat, yang bebas pestisida dengan jumlah yang besar dari lahan yang sempit. Dan alhamdulillah ini kita dapat support dari program PKBN Kimia Farma, sama yang itu yang di atas ya. Kalau ini juga yang di bawah ini CSR-nya dari Bank Permatasarya untuk pendanaan. Dan memang ini juga butuh waktu yang cukup panjang ya, karena hidroponik itu kalau kita lihat banyak juga orang yang gagal dari sisi budidaya hidroponik. Karena memang itu biasanya kalau hitung-hitungannya memang hidroponik itu mengumpulnya besar itu. Dengan ini sekian, hitungan sekian, tapi ternyata di sisi budidaya itu tidak hanya terhenti di situ. Butuh penjualan, butuh konsisten dan sebagainya. Nah, itu yang sementara ini kita jaga dengan menggunakan SDM dan juga dibantu dari lingkungan pesantren. Kalau boleh tahu ya Pak, tanaman yang ditanam di sini apa aja ya Pak? Kita komoditi utama itu ada 4 ya, 2 untuk kebutuhan supplier sama 2 lagi untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Dan kebutuhan supplier itu ada pakcoy dan cesim. Kemudian kebutuhan masyarakat sekitar itu bayam dan kangkung. Nah, kemudian kita ada kebutuhan dari sisi warung sayur, kemudian juga komunitas-komunitas lain. Itu ada pagoda, ada samhong, ada selada. Itu yang juga menjadi penunjang pasar yang kita kembangkan. Terus masa tanamnya berapa lama ya Pak setiap tanaman itu? Masa tanam kalau pakcoy dan cesim ini rata 25 hari kita sudah panen. 25 hari. Ya, kalau kangkung itu bayam, paling kangkung 18 sampai 20 hari sudah kita panen. Kemudian juga bayam antara 22. Nah, yang lama itu memang selada. Selada itu sampai kita 40 hari. Karena selada kita bukan berarti itu adalah kita ada permintaan yang rutin, kemudian cukup besar, kita
belum mendapatkan pemahaman tentang budidaya selada yang cocok di lahan yang di tempat dataran rendah ya, karena di situ panas sehingga efeknya selada tumbuh bagus. Selada tertentu juga, kalau selada merah biasanya tinggi, kita nggak budidayakan. Kita yang bisa tuh selada hijau, itu masih agak mending. Nah tapi dari sisi rasa itu masih pahit. Nah kalau saya tanya-tanya ke yang pakar tanaman itu di pertama, penyebabnya itu bisa karena nutrisi atau juga bisa karena hawa panas yang menyebabkan jadi pahit. Untuk sistemnya di sini ada sistem apa aja ya, Pak? Di sini NFT dan DRT. Oh, Ya, NFT kelebihannya itu sayuran lebih cepat besar dan penamatan lebih maksimal. Seperti yang ini. Jadi kalau dibandingkan antara di sini dengan di atas, pertumbuhannya beda antara mungkin sampai 3 harian beda. Nanamnya sama tapi untuk gedenya sama itu bisa 3 harian beda. Perbedaannya ya. Bedanya itu. Kalau omset per bulannya kira-kira berapa ya Pak? Kita omset masih kecil sih. Kita masih biasa di angka 60%, 50%an dari seharusnya menghasilkan. Terus kalau yang kayak bolong-bolong kayak gini gimana Pak? Kan tadi Bapak yang di masjid bilang untuk restoran dan supermarket itu kan untuk yang bolong ini nggak diterima ya. Jadi gimana Sebenarnya Bapak tidak mengatasinya? banyak. Tidak, maksudnya tidak. Kalau hanya 1-2 sih nggak masalah. Oh, Sebenarnya yang tinggi yang ketat dari sisi kualitas supermarket. Oh ya Pak, mau nanya tentang ini nih. Kan ada lumutnya gitu ya. Berpengaruh nggak sih terhadap pertumbuhan hidroponik ini gitu? Itu berpengaruh. Nah, jadi ini setiap kali pada hutan. Iya Pak, tadi lupa nanya. Untuk media tanaman yang digunakan apa aja ya Pak? Kita pakai saat ini baru aku lagi. Ini saringan doang gitu. Jadi bisa pakai tisu, bisa nggak pakai media juga nggak masalah. Kalau kangkung gitu. ya terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Maaf mengganggu. Ya sama-sama. Terima kasih. Mangga juga jika ada kekurangan atau apa yang tidak bisa kami sampaikan tidak memenuhi ekspektasi dari teman-teman. Ya, sekian dari wawancara hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan Ya. kata-kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.